Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertatap muka melalui media online dalam kajian sejarah peradaban Islam. Setelah kita kemarin mengikuti tugas mid-test atau ujian tengah semester. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya selalu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan masuk pada bahasan bab ketiga dari sejarah peradaban Islam, yaitu kita akan bahas mengenai Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin, di mana di sini kita sering mengulas, sering kita mendengar, sering kita mengatakan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini Khulafaur Rasyidin adalah yang sering kita tahu adalah 4 sahabat Rasul yang sangat dekat dan menggantikan kepemimpinan Rasul setelah Rasul meninggal. Jadi digantikan oleh 4 sahabat Rasul, yaitu terkenal dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi kita sudah tahu sejak kecil Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, tentu di sini kita akan mengkaji secara rinci tentang makna daripada Khulafaur Rasyidin. Di sini dikatakan bahwa Khulafaur Rasyidin merupakan satu kata atau 2 kata yang berasal daripada khulafa dan rasyidun. Ini merupakan 2 rangkaian kata, khulafa dan rasyidun. Selama ini kita selalu mengenal Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali. Nah, biasanya juga itu di pampang di masjid, musola. Di situ Allah, kemudian Muhammad, kemudian di bawahnya ada Khulafaur Rasyidin. Nah, ini berasal dari 2 rangkaian kata, khulafa dan rasyidun. Khulafa merupakan jamak dari khalifah. Ini khulafa merupakan jamak dari khalifah, yang artinya adalah pengganti. Khalifah fil ard, manusia sebagai pengganti kekuasaan Allah di muka bumi. Amanat, Jadi khulafa, khalifah. Nah, sekarang di Indonesia tentang khalifah ini alergi, dikaitkan dengan negara Islam. Jadi khalifah di sini adalah artinya, maknanya adalah pengganti. Sedangkan rasyidun merupakan jamak dari rasyid.
Jamak dari rasyid yang mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah di sini yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk. Bisa jadi adik-adik juga bisa diartikan rasyidun. Jamak daripada rasyid artinya yang mendapatkan petunjuk. Kemudian arti yang lain adalah yang berusia dewasa. Ukuran usia dewasa ini berapa tahun ya? Apakah dari 18 tahun ke atas atau dari 17 tahun ke atas? Nah, kalau kita kaitkan dengan usia 17 tahun itu adalah usia remaja. Nah, ini patokan usia dewasa adalah dewasa dalam arti dewasa fisik, kemudian dewasa dalam arti pikir, dewasa berpikir. Kalau remaja, pemuda-muda itu biasanya pemikirannya praktis. Bagi mereka tindakan dulu, baru efek. Nah, kalau orang dewasa barangkali berbalik. Dia memikirkan, menelaah, meneliti apa akibat daripada tindakan. Tapi kalau anak-anak muda tidak memikirkan efek, yang penting tindakan dulu, action. Action dulu baru kemudian efek. Nah, itu berarti masih muda, masih remaja, berpikiran praktis. Sementara bagi orang yang dianggap dewasa nih, yang berusia dewasa berarti dewasa dalam arti fisik dan pikiran. Bisa jadi usianya muda tetapi pikirannya dewasa. Bisa jadi fisiknya masih muda tetapi pikirannya dewasa. Ada ya. Jadi tidak semua remaja itu praktis tindakan, tetapi ada juga remaja yang memikirkan efek daripada akibat tindakannya. Nah, ini yang berusia dewasa. Kemudian yang berakal. Nah, ini berakal. Tentu ini adalah kaitannya dengan kesehatan mental, fisik dan mental, berakal. Memiliki akal pikiran yang baik, memiliki akal pikiran yang sehat, memiliki akal pikiran yang sempurna. Ya. Kemudian bijaksana. Ada kata lain lagi adalah cerdas. Bijaksana tentu merupakan satu kebutuhan bagi khalifah, kebutuhan bagi rasyid, bijaksana. Karena orang akan menilai seseorang, pribadi seseorang daripada kebijaksanaannya, kebijakannya. Nah, kemudian di sini cerdas atau terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Cerdas juga bisa diartikan rasyid, itu adalah terbimbing dari Al-Quran dan Sunnah. Kaitan-kaitan tentang kebijakan tentang kepemimpinannya selalu tidak lepas daripada syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kita sudah dapat mendefinisikan atau kata daripada khulafaur rasyidin.
Kemudian adik-adik, sehingga umumnya di sini Khulafaur Rasyidin didefinisikan dengan khalifah. Bisa saja mungkin di sini yang familiar bagi kita adalah sultan. Sekarang berkembang sultan itu seseorang menonjol materinya, sultan, rumah sultan, mobil sultan, ya, hartanya sultan. Nah itu. Jadi sultan di sini identik dengan materi, bukan karena kecerdasan, bukan karena kebijaksanaan, bukan karena bimbingan dengan dasar Al-Quran dan hadis, tetapi identik dengan harta, dengan materi. Ya, ini sultan-sultanan atau khalifah-khalifahan. Ya. Padahal bagi kita minimal kita menjadi khalifah untuk diri kita dan keluarga kita. Khalifah, pengganti, ya, pengganti. Di sini didefinisikan dengan khalifah yang cerdas dan bijaksana. Yang cerdas dan bijaksana. Tentu idealnya seorang pemimpin adalah yang cerdas dan bijaksana. Kemudian memiliki kearifan. Kemudian memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Karena pemimpin menjadi panutan bagi yang dipimpinnya. Kepala rumah tangga adalah pemimpin. Dia harus memberi panutan kepada seluruh anggota keluarganya. Kepala pemerintahan, presiden, raja adalah pemimpin. Dia harus memiliki karakter-karakter atau sifat-sifat yang menunjukkan kecerdasan. Ya. Kecerdasan. Kemudian di sini dikatakan bahwa cerdas dan bijaksana. Jadi di sini lengkap bahwa khalifah yang cerdas dan bijaksana. Dalam kaitannya karena khalifah adalah identik dengan pemimpin. Pemimpin itu adalah identik dengan kepala rumah tangga maupun kepala negara. Tentu tujuan daripada kepemimpinan adalah untuk mensejahterakan semua anggotanya, mensejahterakan keluarganya. Kalau kepala negara mensejahterakan, memberi aman dan memberi keadilan kepada penduduknya, masyarakatnya. Jadi tentu di sini dibutuhkan khalifah atau pemimpin yang bijaksana, yang cerdas, yang memiliki patriot perjuangan untuk memperjuangkan rakyatnya, untuk memperjuangkan anggota keluarganya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.